Sabira? Sabira? Sabira ngapain? Iya, Sabira ngapain? Mama Mia? Sabira? Menunjukkan passionnya, bisa juga terus menjadi satu anak yang juga apa ya, seru gitu, terus aktif, gak malu-malu, dan tumbuh kembangnya juga dijaga dengan baik. Ini banyak yang nanyain, katanya bulannya mana, katanya gitu kan, mana nih, katanya gitu. Sedang tidur siang. Kalau siang wajib tidur siang dia. Kalau tidur siang. Biar perkembangannya tuh sempurna, karena anak-anak yang kekurangan tidur yang saya tahu itu bisa membuat anak stunting atau tumbuhnya tidak tinggi. Ya. Jadi kita harus mudah cranky. Mewajibkan. Awal mulanya gimana sampai akhirnya Lala tuh bisa benar-benar berekspresi, gitu, bisa ekspresif gitu kan? Apa kalau saya ingat betul ya, salah satu videonya adalah saat Mas Fahmi jadi donat ya. Boleh dong cerita, terserah mau bawa atau Mas Fahmi? Kalau masalah mengelola emosi, kenapa Lala itu terlihat cheerful atau apapun itu, karena kita membiasakan love language kita tuh mengungkapkan gitu. Jadi ketika nanti Lala berhasil melakukan sesuatu, kita apresiasi. Reward, pasti reward. Ya, reward. Kita apresiasi. Apresiasi atau reward itu kan tidak hanya dalam bentuk benda, tapi berupa pelukan, cium. Jadi dia tahu kalau itu tuh penunjukan kasih sayang, seperti itu. Kalau untuk passionnya Lala untuk saat ini kita belum bisa secara spesifik, karena kan Lala masih berusia 4 tahun, tapi sepertinya dia cenderung di dunia seni ya, entah menyanyi. Tapi saya dan ayah sebagai orang tua selalu mensupport apapun itu selama itu positif, karena kita menganggap anak itu titipan, bukan investasi yang ketika nanti sudah besar Lala harus jadi ini. Tidak, karena nanti masa depannya dia adalah dia yang pegang, bukan saya atau ayah. Iya, betul, betul. Seni berkomunikasi ya berarti ya, Mbak betul. Oci dan juga Mas Fahmi. Bagaimana kemudian Lala ini diajarkan atau didampingi, diciptakan gitu suasana aman, nyamannya untuk bisa menyatakan apa yang dia rasakan. Karena ini satu hal yang tricky ya, karena nggak semua anak kemudian bisa apa ya, diciptakan lingkungan bahwa oh boleh loh untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan gitu. Nah, tipsnya berarti untuk orang tua tuh gimana ya caranya agar bisa menciptakan suasana aman, suasana nyaman, agar anak-anaknya tuh mau loh untuk cerita gitu, untuk bisa terbuka gitu. Boleh, silakan Mas Fahmi. Kalau saya sih jujur pribadi, kita ini berdua kan memang sepakat untuk tidak menerapkan otoriter ya, tidak menerapkan otoriter yang dimana setiap anak itu harus, kalau atau orang tua bilang A ya harus A, enggak. Tapi kita berdua ini sepakat untuk menerapkan sistem dialogis yang dimana setiap Sabira mau seperti ini ya, Sabira tidak boleh seperti ini, tapi kita tanya alasannya. Sabira nggak boleh seperti ini ya, nanti kamu seperti ini. Jadi kita menerapkan supaya banyak tanya dan dengar pendapat dari dia juga, bukan sekedar yang namanya orang tua itu harus menjadi pendengar aja sih, tapi anak kecil juga harus bisa menjadi pendengar sih. Kita tuh sebagai orang tua harus tahu hak anak gitu, hak anak. Jadi hak anak atau presensi anak atau status anak dalam keluarga itu juga penting gitu, untuk menjalin kekeluargaan, keluarga yang harmonis gitu. Jadi makanya kalau misalnya kadang saya sebagai manusia biasa ya, kalau misalnya ketika Lala melakukan sesuatu lalu saya marah-marah, terus dia akan terlihat nih wajahnya sedih. Saya sadar, saya langsung tanya, Lala kenapa? Ibu, Lala sedih karena ibu kasih tahu Lala tapi sambil marah-marah. Tapi memang yang luar biasa menarik juga dari pasangan yang ada di hadapan saya ini adalah bagaimana kemudian komunikasinya yang dihasilkan oleh Lala tuh tata bahasanya tuh baku, apresiasi banget sih. Bisa kemudian membahasakan dengan lugas, bisa dengan bahasa baku juga gitu ya, bahasa yang baik dan benar gitu kan, dan pesannya tuh sampai gitu loh, karena kan tujuan komunikasi itu ya Mbak ya, gimana kemudian
apa yang disampaikan bisa dimengerti, begitu pula sebaliknya gitu. Ini emang dari kecil dilatih atau diajarkan, diajak untuk komunikasi dengan bahasa sesuai dengan KBBI gimana? Sebenarnya mah kita memang bukan gini sebenarnya. Jadi kalau untuk anak sekarang kan banyak sekali kan yang pintar berbicara kan, tapi sedikit sekali yang bisa bahasa baku. Tapi entah kenapa semakin kesini semakin terbawa, jadi kayak kebiasaan sehari-hari aja sih gitu. Terus saya mau tambahin juga, itu sebenarnya dia juga jadi belajar seni komunikasi juga gitu, bagaimana cara berbicara dengan baik dengan orang yang lebih muda maupun yang lebih tua. Terus juga sekarang ini kita membiasakan Lala, mungkin ada di beberapa konten yang terlihat Lala marah dengan ayah. Itu saya juga sama ayah lagi sepakat supaya Lala tuh bisa mengutarakan apa yang dia rasa. Jika itu salah, kita sebagai orang tua harus mengakui, karena kadang kebanyakan orang tua jika anak memberitahu atau mengkritisi tindakan orang tua yang kurang benar atau yang keliru, orang tua tuh merasa, ah kenapa sih kamu masih kecil gitu. Itu tidak bisa begitu, kita harus lihat dulu apa yang dia bicarakan, bukan siapa yang berbicara. Balik lagi yang saya bilang, karena ada beberapa kan narasumber yang menanyakan bahwa apa sih materi atau landasan parenting. Nah itu saya ambil dari pengalaman, karena orang tua zaman dahulu kebanyakan kan sistemnya otoriter. Ketika anak mengutarakan apa yang dia rasakan, nggak boleh gitu. Pokoknya gitu. Pokoknya anak tuh selalu salah, orang tua selalu benar. Kita tidak mau seperti itu. Ketika memang apa yang diungkapkan Lala itu benar, ya kita harus mengakui salah. Jadi ketika suatu saat dia menerima sesuatu dari luar ketika itu salah, dia juga berani untuk mengungkapkan bahwa itu salah gitu. Dan dia juga jadi bisa dekat dengan orang tuanya, menganggap orang tuanya adalah teman karena bisa diajak berdiskusi dan berbicara, bisa sharing juga ke orang tuanya ya. Jadi satu poin yang penting dan menarik banget sih. Apalagi kita tahu keluarga ini kan sebagai unit terkecil ya di masyarakat, dimana kemudian karakter anak bentuknya dari keluarga gitu. Dari tadi udah pada nanya juga Lala tidur tuh di masjid. Kasih tahu ya, Lalanya lagi bobo. Iya, Lala sedang tidur. Mungkin bisa gabung juga. Saya mau tanya sih sebenarnya, kalau saya tuh lebih kepada penasaran. Lala ini pertama kali bisa kemudian komunikasi dengan lancar tuh di umur berapa sih? Dan biasanya kan katanya kalau anak kecil sering diajak ngobrol, itu tuh jadi pancingannya ya. Betul. Untuk dia bisa lebih vokal gitu saat berekspresi. Iya betul. Cepat lancar ngobrolnya. Nah ini tips-tips ya dari Mbak Oci dan juga Mas Fahmi itu gimana? Emang dari bayi udah diajakin ngobrol gitu lahir, Mas Fahmi langsung kayak setelah ketemu gitu lo ngajak ngobrol gitu. Iya sih memang benar. Iya, malah bukan pada saat lahir, dari hamil udah diajak ngobrol. Dari dalam kandungan malah. Dari dalam kandungan saya suka ngobrol sendiri. Ayo, mau cerita. Kalau saya sih memang dari pas zaman di dalam kandungan ya selalu ngobrol. Lala kan kita kan masih tahu namanya Lala kan. Lala nanti kamu besar seperti ini ya, baik-baik ya. Nah, terus ketika sudah lahir pun sama seperti itu juga. Dari usia 0 sampai 12 bulanan itu kita memang biarpun dia belum mengerti, tapi setidaknya kan dia bisa mendengar kan. Jadi saya ngomong aja udah, setidaknya ngomong bahasa baik, bahasa baku. Akhirnya dia mulai bisa berbicara itu dan mengerti apa yang kita ucapkan, dan dia bisa menerapkan itu ketika di usia 8 bulan. 8 bulan kata pertama, lalu kita pancing ya. Lalu kita semakin apa? Itu ada videonya di Instagramnya Lala. Apa? Jadi saya pancing. Sabira? Sabira? Sabira ngapain? Iya, Sabira ngapain? Mama Mia. Sabira? Sabira, apa? Sabira, apa gitu. Iya. Sabira lagi apa? Mam gitu katanya. Katanya gitu. Sabira mam ya. Itu pas di usia 8 bulan, akhirnya semakin kesini kita stimulasin terus kita latih, akhirnya sampai setahun, baru usia setahun bahasanya udah bisa
lebih dari kayak usia 2 tahun gitu. Yang itu loh ya, yang Lala pernah ucapin tips and trick anak Iya. pintar bicara. 1, selalu ajak anak berbicara. 2, gunakan bahasa yang baik. Iya, 3, tidak menggunakan bahasa baby. 4, selalu baca buku cerita. Terus yang Iya. kelima, rajin menyanyi. Ada videonya beberapa Lala usia 1 tahun itu menyanyi sama ayah ya. Ada beberapa gitu, pelangi-pelangi, cicak-cicak di dinding. Walaupun dia belum bisa mengucapkan dengan benar, tapi kita harus biasakan dia menggunakan bahasa yang baik dan benar agar dia tidak sampai besar itu bahasa cadel seperti mama, mimi, cucu. Sebenarnya lucu sih ya bahasa bayi itu ya, cuman kalau kita stimulasiin terus sampai besar, jadi terkesan Ya. kayak gimana gitu ya. Takutnya dia terbawa sampai besar nanti. Terbawa sampai Betul. besar, betul gitu. Ada tipsnya nggak sih buat mungkin ayah ibu di luar sana yang saat ini sedang menyaksikan videonya atau tayangan live bahas bareng Trust TV kita ini untuk ngebangun teamwork agar bisa sama-sama berfokus pada tumbuh kembang anak tuh gimana caranya? Kalau kami berdua sih yang penting kesepakatan di awal sih ya. Kesepakatan di awal untuk membangun anak sama-sama, kerjasama bersama-sama. Peran seorang ibu itu juga penting, peran seorang ayah juga penting. Tapi usahakan itu jangan pernah menggunakan anak dengan gadget terlalu berlebihan. Terus juga jangan hanya menganggap ayah tuh mencari uang gitu kan. Jadi tugas mendidik anak itu seorang ibu, karena sesungguhnya yang saya tahu bahwa seorang anak yang dapat didikan dari ayah itu cenderung bisa terlihat bahagia, terus cenderung lebih cerdas, cenderung bisa untuk meningkatkan Percaya diri. kepercayaan diri gitu. Karena karena dia tidak hanya merasa terlindungi gitu. Dan itu emang kita rasakan karena memang ayah walaupun alhamdulillahnya ayah bekerja, tapi dia tidak melupakan itu. Dan saya pun juga sebenarnya tidak terlalu menuntut, tapi memang itu sudah dari kesadaran kita sendiri Iya, ya. makanya itu yang tadi saya bilang komitmen dan kebersamaan, komitmen di awal aja sih. Dan juga kesadaran diri bahwa sekarang peran orang tua tuh tidak hanya anaknya ibu, tapi anaknya ayah dan ibu. Iya, betul sekali. Jadi benar-benar lengkap gitu ya peran orang tuanya diharapkan di sini ada biar anaknya juga merasa selalu didampingi, bisa juga merasa tadi balik lagi sebenarnya kalau udah ngerasa aman, ngerasa nyaman, apa juga enak komunikasi Betul. gitu ya. Betul. Kalau tadi ada kondisi-kondisi kayak misalnya Lala ngerasa kurang bagus nih moodnya, biasanya tuh disebabin apa sih kalau Disebabin apa rewel ya? gitu? Lala jarang begitu. Pertanyaan jarang dia. begitu sih Iya, dia. Lala jarang tidak mood. Ya Lala mah enak nih gampang diatur, nggak rewel om, kata dia gitu kan. Ya, itu Lala itu tipsnya kalau emang ngadepin anak yang rewel gitu. Ya, sebenarnya sih kalau misalkan Lala gampang diatur, balik lagi ke peran orang tuanya ya, bagaimana cara mendidiknya ya. Kalau misalkan cara mendidik orang tuanya dengan yang jalan yang lurus, jalan yang benar, atau nggak benar-benar kebersamaan yang sepakat, kayak tadi bilang komunikasi yang baik, terus istilah kasar tidak otoriter, tapi anak juga pasti kebentuk dengan hal yang positif, gampang diatur juga, gampang diarahkan juga gitu. Bukan semata-mata yang Lala mah enak om gampang diatur. Ya, tapi kan semua kebentuk karena orang tua Iya, juga. Lala gitu. bisa dibilang gampang diatur karena apa? Itu yang harus kita cari tahu. Dan anak itu rewel karena apa? Orang tua yang harus cari tahu. Brand new street and brand new. Terima kasih Kak. Kalau Iya. bisa sih kita harapkan bertiga nanti ya. Amin. Terima kasih sudah mengundang kami ya. Iya. Terima kasih sudah mengundang keluarga Lala, keluarga yang tidak sengaja dikenal orang gitu kan. Kami yang karena ketidaksengajaan itu perlu kita apresiasi karena kita akhirnya bisa belajar satu seni parenting yang luar biasa, pendampingan yang luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, Dan sesuai ya Allah. sama zaman sekarang banget nih ya, Iya. kekinian banget. Terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Terima kasih juga buat Om dan Tante yang sudah menonton Lala ya. Iya, suka menonton Lala. Maafin Yang Lala sudah kalau support, random ya. Yang sudah support, terima kasih buat followersnya Lala. Video-videonya. Iya. Tanpa kalian kami bukan siapa-siapa. Dadah. Thank you. Assalamualaikum. To wipe my